Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Visual Coding pada Sumber Edu. Kali ini kita akan berbagi bagaimana jika kita menggunakan project yang terdiri dari beberapa scene ya, atau beberapa layar. Kita langsung saja ke Sumber Edu. Saya ke Sumber Edu. Nah, jadi di sini saya membuat project seperti ini ya. Jadi ada satu objek 3D-nya ini, kemudian saya membuat interactivity yaitu berupa pertanyaan gitu. Jadi nanti kalau misalkan diklik nih apakah A, B atau C, kemudian akan mengarahkan ke tampilan benar atau salahnya. Ini untuk ini dari judul ya, itu dari teks. Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu dari teks. Kalau yang judul sebagaimana biasa. Kemudian ini juga sama. Nah, yang perbedaannya hanya saya menambahkan ada frame-nya ya. Frame-nya ini diambil di gambar. Jadi kita gunakan fitur gambar seperti ini. Nah, kemudian kita bisa, saya kembali ke sini. Di fitur gambar ini banyak ya. Nanti kalau frame itu berarti di huruf F depannya. Kita lihat saja yaitu, nah yang ini ya, yang huruf ini, frame ini. Nanti Bapak Ibu tadi saya gunakan yang ini ya. Kita klik aja frame yang ini seperti ini. Misalkan ini saya coba saya kasih contoh deh, saya pindahkan gitu ya. Yang ini frame ini, image ini nanti bisa diganti namanya ya, sesuaikan gitu. Misalkan ini gambar untuk image untuk pesawat terbang, nanti dikasih di sini ya di keterangannya. Gitu. Nah, kemudian diatur posisinya yang pas. Nanti kemudian kalau sudah ketika kita ingin menambahkan frame berikutnya, ini bisa tinggal di copy aja ya, diduplikat juga bisa. Tinggal diklik di bagian lainnya ini, kemudian tinggal duplikat. Nah, jadi nanti memudahkan Bapak Ibu gitu dalam membuat projectnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini jadinya seperti ini ya. Ini saya hapus. Share dulu, ini saya hapus ya. Nah, kemudian kali ini kita akan menggunakan scene ya, atau layar yang ini layar yang pertama ya. Nah, kemudian kita akan duplikat ya, kita akan duplikat untuk mengaitkan jawaban yang benar. Jadi kita klik duplikat seperti ini. Nah, ini tadi saya kasih nama skin-nya ya, atau scene-nya itu adalah pertanyaan. Sedangkan yang ini kita klik yang kedua, ini tulisannya kan scene 2 ya. Nah, ini bisa kita ubah misalkan untuk jawaban benar gitu ya. Jawaban benar. Nah, ini kita apply. Kemudian saya duplikat lagi yang ini ya untuk jawaban yang salah. Jadi kita klik saja, kemudian kita pilih yang duplikat ini. Nah, maka kita geser ke sini, kita arahkan kursor ke sini. Nah, kita klik. Nah, ini scene 3 bisa kita ganti ini. Jadi jawaban yang salah. Seperti itu. Kita klik yang apply. Nah, jadi project kali ini terdiri dari 3 scene ya. Ini scene ya untuk pertanyaan, ini scene jawaban benar, kemudian ini scene yang ketiga jawaban yang salah. Kita akan mengatur codingnya, kemudian sebelumnya kita siapkan dulu ininya ya di scene masing-masing ini. Untuk pertanyaan ini sudah oke, jadi nanti harapannya ketika diklik misalkan pesawat terbang ya, nanti maka berarti kita pilih misalkan ini untuk jawaban benarnya ya. Nah, ini saya klik yang scene yang kedua. Jawaban benarnya berarti kan jawaban benarnya adalah pesawat terbang ya. Maka ini saya hapus aja yang ini, dihapus. Bisa dihapus ya. Kalau tidak dihapus juga bisa disembunyikan ya. Tapi saya hapus aja deh. Dihapus. Ini juga saya hapus. Saya akan mengerjakan ini. Ya, jadi saya akan untuk jawaban di scene jawaban benar ini kita akan menambahkan 3D yang
mengandung simbol atau tombol jawaban benar gitu ya. Nah, kita klik aja 3D-nya. Di pencarian kita bisa ketikkan tombol misalkan, memudahkan kita. Saya pilih tombol yang ini, cari yang nanti yang jawabannya yang benar ya. Itu ada di sini. True berarti huruf T ya. Dia sesuai dengan urutannya. Nah, ini true. Nah, kita geser ya, kita pindahkan sini, misalkan naikkan ke atas. Nah, ini. Jadi nanti kalau diklik scene ini, jawaban diklik pesawat terbang benar gitu ya. Terus untuk yang salah, yang di scene salah ini, saya cukup menambahkan tombol seperti tadi tapi yang salah ya. Berarti false. False itu huruf F ya. Nah, ini ya, pilih yang false ini. Nah, ini bisa kita geser, kita pindah. Misalkan ke atas sini deh. Nah, bisa di sini. Kalau mau dilihat seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan terlalu jauh bisa dimundurkan. Nah, geser. Geser lagi ke kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Saya tutup. Oke, sudah siap. Kita akan mengatur codingnya. Pengaturan coding diletakkan di halaman yang pertama ya, di scene 1. Oke, kita ke scene 1, yaitu bagian pertanyaan. Oke, ditutup sini. Kita akan menjalankan codingnya, yaitu klik di bagian yang gambar petir ini. Kita akan mencoba menggerakkan, mengatur codingnya. Jadi ketika ini ditayangkan gitu ya, kemudian ada yang mengklik, misalkan jawabannya adalah pesawat terbang, dia klik ini. Jadi kita akan menggunakan codingnya adalah event, yaitu when is click. Nah, sini ya. Nah, jadi siapa nih yang diklik gitu ya. Jadi bisa dua, bisa tulisan pesawat terbangnya ya atau frame-nya. Nah, jadi kita bisa kasih misalkan ketika diklik itu yang A, pesawat terbang. Saya perbesar ya. Ketika diklik pesawat terbang, ya, maka jawabannya kan benar ya. Berarti dia akan berpindah ke scene yang jawaban benar. Maka kita klik yang di sini, yang stats. Kita pindah klik yang switch scene to. Nah, pilih yang ini. Nah, switch scene to adalah jawaban benar. Tuh ya. Atau misalkan dia mengklik ini ya, image-nya ini. Ya. Kan dia mengkliknya nggak di sini di teksnya, tapi dia mengklik di image-nya juga, bisa kita atur juga. Ini kita duplikat aja. Dan ini bisa juga duplikat seperti ini. Nah, jadi kalau yang diklik itu image-nya, image dari pesawat terbang juga sama ya. Nah, sekarang untuk bagaimana kalau dia mengklik yang helikopter? Tinggal kita samakan aja ya. Ini kita klik dulu, kita duplikat misalkan. Nah, ini letakkan di bawah sini. Misalkan yang diklik itu adalah gambar dari helikopter. Ini image helikopter ini. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu catat dulu ya. Pentingnya kita mengasih nama. Misalkan ini di frame helikopter ini saya belum kasih nama nih. Makanya tidak ada di situ. Helikopter. Nah, jadi kita harus kasih nama objek-objek yang ada di sini supaya tidak salah saat kita mengklik codingnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kembali tadi di codingnya. Kalau pesawat jet itu salah image-nya ya. Nah, kita kumpulkan dulu yang
huruf-huruf ya. Nah, kalau yang A belum ya. Ini berarti yang jawaban benar ya. Kalau pilihannya pesawat terbang, itu skinnya ke jawaban benar. Ini kita pindahkan sini. Kalau yang helikopter, skinnya jawaban salah. Kalau dia pesawat jet, itu salah ya. Kalau di gambarnya yang diklik benar, kalau ini pesawat jet, ini salah ya. Nah, ini betul sudah ya. Kalau image-nya helikopter juga salah. Nah, seperti itu untuk codingnya. Ini sudah siap ya. Kalau kita akan coba nanti ya kan di sini mau ditambahkan tombol lagi, tombol stars itu juga bisa ya. Atau di sini yang di jawaban salah, misalnya ketika dia salah, dia ingin kembali ke soal tadi, maka kita bisa kasih tombol nih. Tambahkan di sini di 3D-nya, kasih tombol yang cari tombol yang bottomnya yang ini, yang ada kembali, bisa ke home atau kita ini aja ya, pakai home button aja ya. Nah, kita letakkan aja misalkan di sini ya. Ini pindah dulu, ini pindah naik ke atas. Misalkan kita letakkan di sebelah sini aja. Nah, gini ya. Nah, gimana cara pengatur codingnya? Berarti pengaturan codingnya ada di sini ya, di scene 3 ini. Kita klik aja, ini sudah di scene 3. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita pasang codingnya di sini. Berarti kita di posisi global ya. Nah, ini berarti sama eventnya ketika diklik, siapa yang diklik? Ini ya, home button ini tadi ya. Berarti kita di sini ketika home button ini diklik, kita akan kembali ke scene yang pertanyaan. Berarti klik yang stats, kasih pilih yang switch scene to pertanyaan. Oke. Nah, kita coba ya. Sekarang kita tinjau kembali. Nah, kita apply. Nah, misalkan saya jawab yang pesawat jet. Nah, salah ya. Nah, kemudian kita akan kembali ke pertanyaan. Kita klik yang ini ya. Klik. Nah, kembali ke pertanyaan utama. Misalkan saya pilih lagi yang helikopter. Wah, masih salah. Kembali lagi ke sini. Sekarang pilih yang pesawat terbang. Oke, sudah benar. Ya. Seperti itu codingnya ya, Bapak Ibu. Jadi sangat mudah ya. Bisa kita praktekkan nanti dicoba. Kalau misalkan ingin menambah audio atau apa, nah itu juga sudah pernah ya di tutorial saya yang sebelumnya. Itu sudah pernah. Jadi untuk tutorial kali ini kita mencoba perpindahan antara scene ya. Scene 1 ke scene berikutnya dengan mengklik tertentu ya. Jadi ada yang kita klik. Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.